Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Lia Arianti dengan NPM 5018042 dari kelas 5B dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan video pembelajaran mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 6 dengan materi kelestarian makhluk hidup, yaitu flora dan fauna. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat selalu, siap belajar. Bagus, hari ini siap ya untuk belajar? Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa ya. Alif, silakan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, sebelum memulai materi, kita akan terlebih dahulu ya untuk mengetahui siapa yang tidak masuk hari ini. Nora Supra Alianka, Septa Ramadona, Olivia Zeliani, Dita Stianilu, Novi Nur Inayah, Amanda Bilusari. Oke, Manu, hari ini hadir semua ya. Baik, kita akan melanjutkan materi kemarin. Dan kemarin kita belajar tentang keseimbangan ekosistem. Hari ini kita belajar tentang flora dan fauna. Kita belajar tentang flora dan fauna yang sudah langka ya. Di sini ada yang tahu contoh flora atau fauna yang sudah langka? Oke, burung cendrawasih ya. Asalnya dari mana? Papua. Ya. Baik, di sini Ibu ada beberapa contoh dari hewan dan tumbuhan langka. Fauna, kata lain dari fauna adalah hewan. Di sini Ibu ada beberapa contoh hewan langka yang ada di Indonesia. Yang kita sebutkan tadi yaitu satu burung Cendrawasih. asalnya dari Papua. yang kedua ada harimau Sumatera. Harimau Sumatera berasal dari orang hutan.
Komodo berasal dari? Hah? Ayo dari mana? Ayo serius. Dari Nusa Tenggara Timur. Dan masih banyak lagi fauna-fauna yang langka yang ada di Indonesia. Naik yuk. Nah, contoh fauna atau tumbuhan langka yang ada di Indonesia, ada yang tahu contohnya? Ayo serius. Kalah. Di hutan banyak anggrek. Anggrek masih banyak. Anggrek apa? Anggrek banyak jenisnya. Ayo, anggrek apa yang langka? Itu bunga bangkai, rafflesia bukan bunga anggrek. Ya, satu raffles. Berasal dari mana? Ayo, rafflesia berasal dari mana? Ya, rafflesia berasal dari Bengkulu. Hanya ada satu bunga rafflesia di Indonesia. Yang kedua, ada bunga bangkai. Yang ketiga, ada kayu cendana. Nah, ini merupakan beberapa contoh dari flora dan fauna yang langka yang ada di Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi Ibu hanya menyebutkan beberapa ya. Menurut kalian, apakah penting kita perlu melestarikan flora dan fauna? Pentingnya kita melestarikan hewan dan tumbuhan yaitu ada beberapa alasan ya. Yang pertama, hewan dan tumbuhan merupakan sumber makanan. Ya, apa enggak? Sumber makanan atau bukan? Yang kedua, hewan dan tumbuhan merupakan kekayaan keanekaragaman Indonesia. Yang ketiga, hewan dan tumbuhan mempertahankan oksigen dan karbon dioksida. Tanpa adanya tumbuhan, apakah kita bisa bernafas? Nah, jadi kita perlu melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, di sini ada beberapa macam atau cara untuk kita melestarikan hewan dan tumbuhan. Yaitu antara lain, yang pertama pelestarian tumbuhan. Pelestarian tumbuhan dapat dilakukan dengan tetap menjaga hutan yang ada. Ada yang tahu contoh hutan yang ada di lingkungan sekitar kita? Contoh hutan. Kita hidup di lingkungan banyaknya bukit. Jadi banyaknya hutan. Ya, contohnya salah satunya bukit. Nah, ya. Itu yang salah satu hutan yang kita punya. Jadi kita harus menjaganya agar tetap lestari. Tindakan pelestarian tumbuhan yang dapat dilakukan yaitu satu, dengan cara tebang pilih. Tebang pilih artinya menebang pohon yang sudah berumur tua dan sudah besar. Tidak semua pohon ditebang, tetapi dengan adanya penebangan juga adanya penanaman kembali atau menanam kembali. Yang kedua, melakukan reboisasi. Apa ada yang tahu arti dari reboisasi? Reboisasi apa?
tindakan yang dibuat guna melindungi tumbuhan tertentu. Melindungi tumbuhan tertentu terhadap kerusakan, perubahan lingkungan, dan disebabkan karena serangan hama. Itu merupakan 3 contoh dari pelestarian tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya yaitu cara atau tindakan pelestarian hewan. Pelestarian hewan juga dapat dilakukan dengan melestarikan hutan. Tindakan-tindakan pelestarian hewan yang bisa dilakukan antara lain: 1. Pembuatan cagar alam dan suaka marga satwa. Suaka marga satwa sendiri adalah suatu kawasan suaka alam yang memiliki ciri khas yang berupa keanekaragaman atau keunikan dari jenis satwa atau keunikan dari jenis satwa yang ada di lingkungannya. Contoh suaka marga satwa yang ada di Indonesia antara lain suaka marga satwa Waikambas di Lampung. Jenis tanaman yang ada di Taman Suaka Marga Satwa Waikambas antara lain pidada, api-api, pandan, nipah, dan gelam. Taman Nasional Waikambas mempunyai 50 jenis mamalia, misalnya badak Sumatera, harimau Sumatera, gajah Sumatera, siamang, tapir, anjing hutan, 506 jenis burung, di antaranya burung bangau tongtong, bebek hutan, pucuk ular, bangau, sandeng lawe, sepidan biru, dan berbagai jenis reptil seperti amfibia, ikan, dan juga insekta. Yang kedua, cagar alam Ujung Kulon, Banten. Di cagar alam Ujung Kulon, Banten terdapat badak Jawa berkelas 1, banteng, dan beraneka ragam burung merak. Yang ketiga, cagar alam Gunung Leuser di Aceh. Pada hutan Gunung Leuser terdapat khas hutan pantai dan hutan hujan tropis. Satwa yang dilindungi antara lain gajah Sumatera, badak Sumatera, kucing hutan, harimau Sumatera, lengkong, orang hutan, siangan, ular, harimau Sumatera, burung, kambing hutan, dan rusa sambar. Dan terakhir cagar alam Rafflesia. Cagar alam Rafflesia berasal di Bengkulu. Tanaman yang terdapat di sini contohnya tumbuhan kecekik dan juga bunga raksasa Rafflesia. Selain membuat cagar alam, pelindungan hewan juga dapat dilakukan dengan pembuatan undang-undang perburuan. Undang-undang ini digunakan agar orang-orang yang memburu hewan-hewan atau tumbuhan langka dapat diberikan hukuman. Di sini Ibu memberikan manfaat dari pelestarian hewan dan tumbuhan. Pelestarian hewan adalah tujuan dari pelestarian hewan dan tumbuhan: 1. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan. 2. Mencegah supaya tidak terjadi kepunahan pada berbagai spesies hewan maupun tumbuhan. 3. Menjaga sumber keanekaragaman hayati sebagai sumber kekayaan negara. Yang keempat, tempat untuk pengembangan, penelitian, dan ilmu pengetahuan. Nah, itulah tadi cara-cara pelestarian hewan dan tumbuhan yang sudah lengkap. Baiklah, apakah sudah paham? Ya. Baik, di sini Ibu akan memberikan soal. Silakan dikerjakan ya. Ibu beri waktu untuk pengerjaannya. Silakan dikerjakan ya, Ibu tunggu.
Apakah ada yang tidak paham? Paham ya? Ayo jangan ikut. Apakah sudah selesai? Jangan lupa lewat depan jawabannya. Ayo jangan ikut. Oke. Ini akan ibu wajib terlebih dahulu ya nanti. Baik. Karena waktu sudah habis, ibu akan menarik kesimpulan dari materi tadi ini ya. Kita sudah belajar tentang flora dan fauna. Itu tadi beberapa contoh dari fauna dan flora dan fauna yang langka ya. Dan tadi cara pelestariannya ada beberapa macam, seperti adanya jagar alam, suaka mata satwa, dan adanya undang-undang yang melarang perburuan secara liar. Baiklah, sebelumnya buka dulu halaman 20 ya. Halaman 20. Nah, itu nanti dikerjakan di rumah, bisa dikumpulkan ya. Baik, karena waktu sudah selesai, materi sudah ibu jelaskan semua ya. Baik, sebelum pulang kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk, Alif baca. Ayo doa yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu akan siapa yang dari paling rapi akan pulang terlebih dahulu. Ayo,
dulu yang penting rapi. Oke, dimulai dari Olin pulang dulu ya. Anda. Ayo, sekarang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali materi tentang pelestarian makhluk hidup, flora dan fauna. Hewan dan tumbuhan akan sangat berarti bagi kehidupan manusia apabila digunakan dengan cara yang bijak dan benar. Pemanfaatan hewan dapat berupa daging, bulu, kulit, gading, dan tenaganya. Sedangkan pemanfaatan terhadap tumbuhan bisa dimanfaatkan pada bagian akar, batang, ranting, buah, bunga, dan juga pada daunnya. Namun, banyak sekali pemanfaatan hewan dan tumbuhan yang tidak baik atau kurang bijaksana yang dilakukan oleh manusia. Beberapa contoh pemanfaatan hewan dan tumbuhan yang tidak baik atau kurang bijaksana yang dilakukan oleh manusia antara lain: 1. Melakukan perburuan atau penangkapan terhadap ikan dengan cara yang semena-mena. 2. Penebangan atau penggundulan terhadap hutan sehingga ekosistem hutan akan menjadi rusak. 3. Pembangunan penginapan atau villa-villa di daerah pegunungan yang bisa mengurangi dari populasi hewan dan populasi dari tumbuhan. 4. Adanya sistem pertanian berpindah-pindah yang juga bisa memicu terjadinya kerusakan pada ekosistem di hutan. Namun, jenis pelestarian makhluk hidup bisa juga dilakukan. Di sini saya akan memberikan beberapa tindakan pelestarian makhluk hidup. Yang pertama, tindakan pelestarian tumbuhan. Dapat dilakukan antara lain: 1. Dengan sistem tebang pilih. Tebang pilih yaitu penebangan terhadap pohon namun disertai juga dengan penanaman bibit yang baru. Tidak semua pohon ditebang. Pohon yang ditebang biasanya pohon yang sudah besar dan berumur tua, sehingga ekosistem hutan tidak rusak. 2. Melakukan reboisasi. Reboisasi adalah suatu tindakan penghijauan kembali terhadap hutan yang telah gundul, sehingga kerusakan hutan dapat diperbaiki. Kegiatan reboisasi dapat juga dilakukan di daerah perkotaan sebagai langkah untuk memberi keseimbangan dengan lajunya pembangunan di perkotaan. 3. Cagar alam. Cagar alam adalah tindakan yang dibuat guna melindungi tumbuhan tertentu terhadap kerusakan. Misalnya karena penebangan secara liar, perubahan lingkungan, dan disebabkan karena serangan hama. Kegiatan cagar alam bisa menyelamatkan spesies tumbuhan dari kepunahan. Jika tadi membahas tindakan pelestarian tumbuhan, sekarang kita lanjut ke tindakan pelestarian hewan. Tindakan pelestarian hewan dapat dilakukan dengan cara antara lain: 1. Pembuatan cagar alam dan suaka margasatwa. Suaka margasatwa sendiri mempunyai pengertian suatu kawasan suaka alam yang memiliki ciri khas yang berupa keanekaragaman dan atau keunikan dari jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya bisa dengan pembinaan terhadap habitatnya. Contoh suaka margasatwa yaitu Suaka margasatwa Waikambas yang ada di Lampung.
Jenis tanaman yang ada di Taman Suaka Margasatwa Waikambas antara lain pidada, api-api, pandan, nipah, dan gelam. Taman Nasional Waikambas mempunyai 50 jenis mamalia. Misalnya badak Sumatera, harimau Sumatera, gajah Sumatera, dan lain-lain. Cagar Alam Ujung Kulon yang berada di Banten. Di Cagar Alam Ujung Kulon masih terdapat badak Jawa bercula 1, banteng, dan beraneka ragam burung merak. Selanjutnya, Cagar Alam Gunung Leuser di Aceh. Pada hutan Gunung Leuser terdapat khas hutan pantai dan hutan hujan tropika. Satwa yang dilindungi antara lain gajah Sumatera, badak Sumatera, kucing hutan, harimau Sumatera, dan lain-lain. Selain beberapa cagar alam yang saya sebutkan, masih banyak cagar alam lainnya. Tindakan kedua yang bisa dilakukan untuk melestarikan hewan yaitu pembuatan undang-undang perburuan. Undang-undang ini mengatur tentang larangan perburuan. Tujuannya yang hendak dicapai adalah untuk melindungi bermacam jenis hewan karena terancam dari kepunahan. Tindakan yang ketiga, pembuatan tangga ikan di daerah-daerah perairan sungai. Tujuannya adalah untuk melindungi dan meningkatkan populasi ikan. Manfaat dari pelestarian hewan dan tumbuhan sendiri antara lain 1. Menjaga keseimbangan ekosistem hutan. 2. Mencegah supaya tidak terjadi kepunahan dan berbagai spesies hewan maupun tumbuhan. Yang ketiga, menjaga sumber keanekaragaman hayati sebagai sumber kekayaan negara. Yang keempat, tempat untuk pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan.